selamat bergabung dalam pembelajaran IPA bersama Kak Erika. Tahukah adik-adik kalau video ini dibuat spesial untuk meremediasi atau mengurangi miskonsepsi pada konsep cahaya? Cahaya merupakan energi berbentuk gelombang yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana sifat-sifat cahaya? Yuk kita pelajari dengan penuh semangat ya. Tahukah kamu bagaimana arah rambat cahaya? Untuk mengetahui arah rambat cahaya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Apa yang terjadi ketika semua lubang pada kertas berada pada satu garis lurus dengan mata pengamat? Apakah cahaya lilin akan sampai ke mata pengamat? Lalu, bagaimana jika posisi lubang tidak berada pada satu garis lurus atau ketika salah satu kertas posisinya digeser? Apakah cahaya lilin tetap sampai ke mata pengamat? Pause dulu videonya dan tuliskan hasil pengamatan kamu di dalam buku catatan ya. Nah adik-adik, saat lubang pada kertas berada pada satu garis lurus dengan mata pengamat, maka cahaya lilin akan sampai ke mata pengamat. Sebaliknya, ketika salah satu kertas posisinya digeser atau ketika lubang tidak berada pada satu garis lurus dengan mata pengamat, maka cahaya tidak akan sampai ke mata pengamat. Hal ini membuktikan bahwasannya cahaya bersifat merambat lurus. Untuk mengetahui sifat cahaya yang berikutnya, yuk lakukan pengamatan sederhana bersama. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pointer laser dan juga cermin datar. Nah, jika kamu tidak memiliki pointer laser, kamu bisa menggunakan senter biasa. Apa yang harus kita lakukan? Yuk coba sorotkan pointer laser ke cermin datar. Amati apa yang terjadi. Dari percobaan sederhana ini, apa yang dapat kamu pahami? Bagus. Cahaya dari pointer laser dipantulkan oleh cermin datar. Hal ini menunjukkan bahwasannya cahaya bersifat dapat dipantulkan. Coba kamu identifikasi permukaan cermin. Halus bukan? Sekarang coba kamu kaitkan peristiwa pemantulan cahaya oleh cermin dengan karakteristik permukaan cermin. Yap, bagus sekali. Cahaya dipantulkan oleh permukaan yang halus dan pemantulannya disebut dengan pemantulan teratur dan diilustrasikan sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, apakah cahaya bisa dipantulkan oleh benda yang permukaannya tidak halus? Pause videonya, kakak beri waktu selama 2 menit, carilah informasi terkait pemantulan cahaya oleh permukaan yang tidak halus atau tidak rata. Nah, adik-adik, ternyata cahaya bisa loh dipantulkan oleh permukaan yang tidak rata dan pemantulannya disebut dengan pemantulan Baur dan diilustrasikan sebagai berikut. Bagaimana besarnya sudut sinar datang dan sudut sinar pantul? Ternyata keduanya sama besar loh adik-adik. Snellius mengemukakan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu berada pada satu bidang datar. Nah, besar sudut sinar datang sama dengan besarnya sudut sinar pantul. Untuk mengetahui sifat cahaya berikutnya, lakukan percobaan secara mandiri. Apa yang harus kamu persiapkan? Yang pertama adalah gelas bening, kemudian pensil dan juga air secukupnya. Apa yang harus dilakukan? Isi gelas dengan air hingga terisi 3/4 gelas. Masukkan pensil ke dalam gelas yang sudah berisi air dengan posisi seperti ini. Amati apa yang terjadi pada pensil. Setelah melakukan pengamatan, kamu tidak boleh bekerja sendirian. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Hal yang perlu kamu diskusikan adalah peristiwa apa yang terjadi pada pensil dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Pensil terlihat seperti patah karena adanya peristiwa pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya tersebut mendekati garis normal. Peristiwa pembiasan terjadi karena cahaya melewati 2 medium yang berbeda. Medium ini memiliki kerapatan optik yang berbeda. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, mendekati garis normal.
Kapan? Ketika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik yang lebih rapat. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke air. Kemudian yang kedua, menjauhi garis normal. Kapan? Ketika cahaya merambat dari medium optik yang lebih rapat ke medium optik yang kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari air ke udara. Sifat yang berikutnya, mengapa cahaya matahari bisa sampai ke bumi? Padahal antara matahari dan bumi merupakan ruang hampa. Jawabannya, karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, sehingga cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Kakak beri waktu 3 menit, silahkan adik-adik tuliskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke adik-adik, sudah 3 menit. Dari pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwasanya cahaya memiliki beberapa sifat. Di antaranya, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Untuk kegiatan penilaian, silakan adik-adik foto catatan selama pembelajaran hari ini dan silakan dikirimkan ke Google Classroom. Oke adik-adik, cukup ya pembelajaran di video ini. Terima kasih sudah belajar sampai tuntas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.